Selamat pagi adik-adik, salam habatus, hidupku bagi Kristus. Kita kembali belajar firman Tuhan. Mari awali dengan berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami mohon pimpinanmu, sebentar kami akan belajar kembali firman-Mu. Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan memberikan pengertian atas kami supaya kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di antara kalian yang tidak punya keluarga? Pasti semua punya keluarga kan? Ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, ada nenek, ada kakek, paman, bibi, semuanya ya, banyak sekali. Senang kan berada di dalam keluarga? Kita merasa nyaman. Kita sekarang akan belajar dari firman Tuhan di Markus 3 ayat 31 sampai 35. Apakah itu keluarga? Yuk, mari kita sama-sama membacanya. Buka Alkitabnya. Kita sama-sama membaca Alkitab. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Suatu hari, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Ketika ibunya dan saudaranya datang, Tuhan Yesus tetap mengajar orang banyak. Kenapa ya? Nah, terus Tuhan Yesus menyatakan, siapa keluargaku? Yang menjadi keluarga Tuhan Yesus itu siapa? Nah, di sini dikatakan bahwa yang dinamakan keluarga Tuhan bagi Tuhan Yesus adalah semua orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Jadi, jika kita menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan, yang senantiasa mau melakukan firman Tuhan, itulah adalah keluarga dari Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar bahwa yang menjadi keluarga Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa merespon, mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi bukan hanya keluarga kita itu ayah dan ibu, adik, kakak, bukan. Tetapi ada yang terpenting bagi Tuhan Yesus, yaitu orang yang melakukan firman Tuhan. Itulah yang disebut keluarga bagi Tuhan Yesus. Kalau kita ada di gereja nih, sama-sama semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi satu keluarga. Lebih dari itu, jika kita adalah orang-orang yang sering datang ke gereja dan melakukan firman Tuhan itu sendiri, menurut taat kepada firman Tuhan, bukan asal datang di gereja, tetapi apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus lewat Bapak Pendeta, misalkan firman Tuhannya apa, disuruh apa, atau lewat sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengatakan lewat firman Tuhan yang disampaikan apa, disuruh apa kita. Nah, itulah yang harus diikuti, sehingga sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita wajib melakukan firman Tuhan. Bukan hanya tahu firman Tuhan, bukan hanya baca firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus mau pada saat dia mengajar setiap orang
Dia ingin bukan hanya didengar, tetapi melakukan. Orang-orang yang sudah mendengar pengajaran itu, dia harus melakukan firman Tuhan. Itulah yang disebut keluarga oleh Tuhan Yesus. Mau kalian menjadi keluarga Tuhan Yesus? Mau kan? Senang. Nanti apalagi kalau kita sudah bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, kita dibawa kemana? Ke rumahnya di sorga, dalam kerajaan sorga. Bukan hanya sorga, kerajaan sorga. Di sini saja kalau yang namanya kerajaan, misalnya ada negara yang berbentuk kerajaan Inggris misalkan. Wah, tempatnya bagus sekali, ya. Nah, begitu juga kerajaan surga lebih bagus dari yang ada di dunia ini. Karena apa? Firman Tuhan katakan, lantainya, dindingnya itu terbuat dari emas semua, dari berlian, ya, dari macam-macam yang bagus. Gitu anak-anak ya. Jadi kita biarlah semangat melakukan firman Tuhan. Apa yang disuruh firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Anak-anak sudah membaca, tetapi bukan hanya membaca, tapi menurut, melakukan firman Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus senang, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah keluarganya. Jadi sangat penting melakukan firman Tuhan, sangat penting bagi Tuhan Yesus. Kita harus mengutamakan belajar melakukan firman Tuhan, ya. Menjadi keluarga Tuhan Yesus. Siap? Siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Engkau sudah mengajar kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang sudah Engkau ajarkan kepada kami lewat Bapak Pendeta di gereja maupun guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami, bahkan saat kami membaca firman Tuhan itu. Tuhan, beri kami kemampuan dan menjadi orang-orang yang taat di hadapan-Mu untuk melakukan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus disenangkan, dimuliakan, dan kami menjadi keluarga yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.